berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina. Ya, hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap Samuel Adi Kristanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pengerusakan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Samuel resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan ahli dan penangkapan Samuel oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 29 Desember. Tidak hanya Samuel, Polda Jatim juga menetapkan rekannya yakni Muhammad Yasin yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah Nenek Elina. Selengkapnya terkait kasus pengerusakan rumah Nenek Elina ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Luhur, seperti apa keterangan pihak polisi yang terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini? Oke, baik, Prima. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan update terkait penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang diduga mempertahankan rumahnya dari kepungan atau penguasaan dari pihak Ormas yang videonya sempat viral beberapa pekan yang lalu. Jadi informasi kami himpun ternyata berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh anggota penyidik dari tim Renakta Polda Jawa Timur ini, pihak penyidik menetapkan ada 2 orang yang sudah dipastikan sebagai tersangka, yakni bernama Samuel dan Yasin. 2 orang ini berhasil ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik beberapa hari yang lalu. Dan untuk mekanisme penangkapan, hari ini tadi informasinya pihak penyidik melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda yang ada di kota Surabaya. Untuk Samuel sendiri diamankan di wilayah Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Kemudian itu pada siang hari ya. Kemudian untuk Yasin diamankan di kawasan Surabaya Utara dan baru bisa diamankan pada sore hari dan berhasil dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan untuk tahapan penyidikan pada petang malam hari sekitar pukul 17.30. Dan ini sudah terkonfirmasi dari keterangan yang disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, yang menceritakan bahwasanya memang penetapan terhadap 2 orang ini sebagai tersangka atas pasal 1 dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan mengrusakan barang yang dimiliki oleh pelapor yang dalam ini adalah Nenek Elina. Memang ditetapkan terhadap 2 orang ini, Samuel dan Yasin ini, atas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik yang dikomandoinya. Tadi keduanya dilakukan pemeriksaan lanjutan, kali sebagai tersangka. Dan hingga malam hari ini informasi kami input dari pihak penyidik memang keduanya masih menjalani pemeriksaan secara maraton ya. Dan nanti dimungkinkan juga sesuai dengan keterangan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan bisa dilakukan penahanan terhadap keduanya. Namun mengenai perkembangan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan setelah keduanya benar-benar pasti akan dilakukan sudah benar-benar rampung menjalani pemeriksaan untuk penyusunan BAP dan dilakukan penahanan. Begitu. Baik, Luhur, kemudian bukti apa saja yang digunakan oleh Ditreskrimum Polda Jatim hingga menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka? Oke, pihak Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan menggunakan scientific crime investigation. Ya, memang didasarkan pada pertama alat bukti video yang beredar itu, video viral bukan pengeroyokan itu, kemudian alat bukti hasil olah TKP di lokasi kejadian, kemudian kesaksian dari para korban, para pelapor, termasuk juga para saksi yang ada di lokasi kejadian. Bahkan pihak penyidik bersamaan dengan maksud kami sebelum adanya penangkapan, pihak penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Pertama, yakni ada kendaraan yang diduga kuat digunakan oleh Samuel dan Yasin untuk
digunakan sebagai sarana melakukan upaya pembongkaran dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa barang bukti yang masih belum disebutkan secara rinci oleh pihak Polda Jawa Timur yang sudah dilakukan penyitaan pada hari ini sesuai dengan hasil penggeledahan seiring dengan adanya penangkapan terhadap keduanya di masing-masing tempat tinggalnya, yang ada di pertama untuk Samuel diamankan di Kecamatan Uyung dan yang kedua adalah Yasin yang diamankan di kawasan Surabaya Utara. Begitu, Rima. Ya, lalu apa peran masing-masing dari dua tersangka dalam kasus kekerasan yang menimpa Nenek Elina ini, rekan Luhur? Oke, berdasarkan keterangan dari Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, bahasanya kedua pelaku ini atau tersangka ini memang berperan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada mereka atas laporan yang dilakukan oleh pihak Nenek Elina. Dan diduga kuat untuk tersangka Samuel ini diduga memang berusaha untuk menghimpun beberapa orang dan melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana yang terjadi dan sempat terekam oleh video amatir di rumah tersebut sebelum dilakukan pembongkaran dan akhirnya video tersebut viral dan beredar. Namun untuk pihak Polda Jawa Timur masih akan terus mendalami peran dari keduanya ini karena memang proses pemeriksaan masih dilakukan terus secara bertahap ya, maksud kami secara maraton untuk segera bisa untuk dilakukan penahanan dan juga ekspos perkara ke hadapan publik. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun juga ternyata memang pihak penyidik tidak hanya berhenti pada penetapan dua orang ini sebagai tersangka, namun dimungkinkan juga penyelidikan dan penyidikan akan terus berkembang menjadi lebih luas untuk menjerat beberapa pihak-pihak yang ditengarai terlibat juga oleh pihak kedua tersangka ini, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut. Dan tadi juga sempat ditanyakan juga kepada pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni kepada Pak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, apakah pihak Ormas yang ditengarai terlibat dalam peristiwa ini akan dilakukan pemeriksaan atau mungkin dapat dijerat serangkaian tindak pidana. Kombes Pol Widiatmoko menjelaskan bahwasanya pihaknya tidak akan melihat pada aspek atribusi atau status sosial dari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya memang tidak ada kaitannya apakah pihak-pihak tersebut berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat sebagai anggota ormas atau anggota apa atau menduduki jabatan apa. Manakala memang hasil penyelidikan dan penyidikan secara hukum mengindikasikan adanya keterlibatan atau suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian akan secara profesional untuk melakukan upaya penindakan hukum terhadap mereka yang diduga atau ditengarai terlibat dalam satu tindak pidana itu. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Kita akan nantikan bersama terkait penanganan kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini. Selamat kembali beraktivitas Luhur Pambudi. Terima kasih. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? Pasal 107 KUHP, ya, terhadap siapa dengan tenaga dalam bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, yang ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti, data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu propoan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya Dia melakukan secara bersama-sama melakukan keputusan terhadap peran. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sedang kita dalami, tapi berdasarkan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau
termasuk SHK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan investigasi kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain. untuk yang peran terakhir itu apa nih? Gimana Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana sudah melekat pada seseorang individu, ya. Seseorang individu siapa barang siapa. Jadi barang dari Pak itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan apakah Peran yang terakhir itu apa? terkait pembongkaran Peran yang terakhir itu apa nih? Maksudnya Yang tersangka yang belum diangkat. MY. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 4 orang dan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. dan lainnya apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SHK. Iya, SHK. Ya, ini kita dalami. Baik, terima kasih. Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menetapkan 2 tersangka kasus kekerasan terhadap orang atau barang yang melibatkan nenek 80 tahun di Surabaya, yakni Elina Wijayanti. Rumah nenek Elina yang beralamat di Dukuh Kubukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut merupakan rombongan dari Samuel Ardi Kristanto atau SAK dan Muhammad Yasin atau MY. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan rumah Elina sejak tahun 2014 silam. Kini Samuel dan Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Diketahui Polda Jatim telah mengamankan Samuel yang diduga menjadi dalang di balik perobohan rumah nenek Elina. Samuel ditangkap pada Senin 29 Desember. Ia terlihat tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat dengan tangan terborgol kabel tis. Terlihat Samuel mengenakan kaos berwarna hijau tua. Ia hanya tertunduk dan bungkam saat dicecar awak media terkait aksi nekatnya merobohkan tanpa jalur pengadilan. Kini Samuel sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Sementara itu, tersangka bernama Yasin masih dalam pengejaran Polda Jawa Timur. Dari informasi yang kami himpun, Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pelanggaran tindak pidana terhadap Elina bersama 3 orang lain. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut Samuel dan Yasin diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal 170 KUHP, maka Polda Jatim akan melakukan penahanan. Sebelumnya dalam video yang beredar, Yasin menggunakan seragam berwarna merah, bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas, mengangkat nenek Elina untuk dipaksa keluar rumah. Setelah video pengusiran paksa nenek Elina viral, Ketua Umum DPP Madas Saudara Muhammad Taufik membantah sekelompok orang yang terlibat dalam pengusiran dan perobohan nenek Elina merupakan anggota mereka. Akan tetapi, Taufik mengakui jika Yasin merupakan anggotanya dan baru bergabung menjadi anggota pada bulan Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa Yasin adalah salah seorang anggota yang telah dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sejak 24 Desember. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri kan? MY kapan MY ditangkap? tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? pasal 170 KUHP, ya, barang siapa dengan tenaga dalam bersama kekerasan terhadap orang dan barang, ya, ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu perobohan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami.
Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perkara perannya Dia seperti apa? melakukan secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu tersangka ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan scientific investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan tersangka lain. Untuk yang peran terakhir itu apa, Dan? Gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana sudah melekat pada seorang individu, ya. Seorang individu tanpa barang siapa. Jadi barang itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan apakah peran yang terakhir itu apa? terkait pembongkaran Peran yang terakhir itu apa? Maksudnya Yang tersangka yang belum MY. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 4 orang dan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap Elina dengan cara. Sebelum ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan rumah nenek Elina di Surabaya, Samuel sempat memberikan klarifikasi melalui kanal media sosial pengacaranya yakni Soleh. Ia mengklaim telah membeli rumah tersebut sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya bernama Elisa. Samuel mengaku memiliki bukti yang kuat berupa akta jual beli dan surat petok D. Samuel juga berdalih telah menawarkan tempat tinggal pengganti di kawasan Jelidro namun ditolak oleh pihak keluarga nenek Elina karena meminta kompensasi rumah di kawasan Elit Graha Family. Terkait aksi perobohan bangunan secara sepihak yang viral dan menuai kecaman publik, Samuel mengakui langkahnya tersebut salah secara prosedur hukum. Namun, ia beralasan ingin menghindari proses pengadilan yang berbelit. Sementara itu, kuasa hukum Samuel, Rasyafi, menyatakan bahwa kliennya memang memegang dokumen petok D dan AJB. Namun ia mengaku tidak dilibatkan dalam koordinasi saat aksi pengusiran paksa dan perobohan rumah itu berlangsung. Dilansir Tribun Jatim dari berbagai sumber, Samuel diketahui berprofesi sebagai pengusaha broker properti di salah satu perusahaan agen properti di Surabaya sejak 2018. Bisnis yang dijalankan Samuel diduga membeli bangunan tua di lokasi strategis lalu meratakannya, kemudian setelahnya dibangun ulang untuk dijual. Samuel mengaku telah membeli rumah Elina dari seorang perempuan bernama Elisa sejak 2014. Transaksi jual beli itu dibuktikan dengan surat akta jual beli atau AJB yang ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Jane ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang dituan itu. Saya punya surat alamat lengkap. endi iku? Lengkape iku. Lontar-lontar apa iki? Iya, itu masuk di Dukuh Kuwuan. Dusuh Kuwuan ya. Dusuh Kuwuan. Dukuh Kuwuan. Dukuh Kuwuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama? Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Sampean pakai notaris ini ya? Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, sampean beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, tahun Elisa. 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu? Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak.
Oke, membalik nama Ya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Oke. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap Samuel Adi Kristanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pengerusakan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Samuel resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan ahli dan penangkapan Samuel oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 29 Desember. Tidak hanya Samuel, Polda Jatim juga menetapkan rekannya yakni Muhammad Yasin yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah Nenek Elina. Selengkapnya terkait kasus pengerusakan rumah Nenek Elina ini saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim rekan Luhur Pambudi. Luhur, seperti apa keterangan pihak polisi yang terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini? Oke, baik, terima. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan update terkait penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang diduga mempertahankan rumahnya dari kepungan atau penguasaan dari pihak Ormas yang videonya sempat viral beberapa pekan yang lalu. Jadi informasi kami himpun ternyata berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh anggota penyidik dari tim Renakta Polda Jawa Timur ini, pihak penyidik menetapkan ada 2 orang yang sudah dipastikan sebagai tersangka, yakni bernama Samuel dan Yasin. 2 orang ini berhasil ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik beberapa hari yang lalu. Dan untuk mekanisme penangkapan, hari ini tadi informasinya pihak penyidik melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda yang ada di kota Surabaya. Untuk Samuel sendiri diamankan di wilayah Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Kemudian itu pada siang hari ya. Kemudian untuk Yasin diamankan di kawasan Surabaya Utara dan baru bisa diamankan pada sore hari dan berhasil dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan untuk tahapan penyidikan pada petang malam hari sekitar pukul 17.30. Dan ini sudah terkonfirmasi dari keterangan yang disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, yang menceritakan bahwa memang penetapan terhadap 2 orang ini sebagai tersangka atas pasal 1 dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengrusakan barang yang dimiliki oleh pelapor yang dalam ini adalah Nenek Elina. Memang ditetapkan terhadap 2 orang ini, Samuel dan Yasin ini, atas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik yang dikomandoinya. Tadi keduanya dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk kesekian kali sebagai tersangka, dan hingga malam hari ini informasi kami input dari pihak penyidik memang keduanya masih menjalani pemeriksaan secara maraton ya. Dan nanti dimungkinkan juga sesuai dengan keterangan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan bisa dilakukan penahanan terhadap keduanya. Namun mengenai perkembangan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan setelah keduanya benar-benar pasti akan dilakukan sudah benar-benar rampung menjalani pemeriksaan untuk penyusunan BAP dan dilakukan penahanan. Begitu. Baik. Luhur, kemudian bukti apa saja yang digunakan oleh Ditreskrimum Polda Jatim hingga menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka? Oke, pihak Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan menggunakan scientific crime investigation. Ya memang didasarkan pada pertama alat bukti video yang beredar itu, video viral bukan pengeroyokan itu, kemudian alat bukti
hasil olah TKP di lokasi kejadian, kemudian kesaksian dari para korban, para pelapor, termasuk juga para saksi yang ada di lokasi kejadian. Bahkan pihak penyidik bersamaan dengan maksud kami sebelum adanya penangkapan, pihak penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Pertama, yakni ada kendaraan yang diduga kuat digunakan oleh Samuel dan Yasin untuk digunakan sebagai sarana melakukan upaya pembongkaran dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa barang bukti yang masih belum disebutkan secara rinci oleh pihak Polda Jawa Timur yang sudah dilakukan penyitaan pada hari ini sesuai dengan hasil penggeledahan seiring dengan adanya penangkapan terhadap keduanya di masing-masing tempat tinggalnya, yang ada di pertama untuk Samuel diamankan di Kecamatan Uyung dan yang kedua adalah Yasin yang diamankan di kawasan Surabaya Utara. Begitu, Rima. Ya, lalu apa peran masing-masing dari dua tersangka dalam kasus kekerasan yang menimpa Nenek Elina ini, rekan Luhur? Oke, berdasarkan keterangan dari Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, bahasanya kedua pelaku ini atau tersangka ini memang berperan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada mereka atas laporan yang dilakukan oleh pihak Nenek Elina, dan diduga kuat untuk tersangka Samuel ini diduga memang berusaha untuk menghimpun beberapa orang dan melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana yang terjadi dan sempat terekam oleh video amatir di rumah tersebut sebelum dilakukan pembongkaran, dan akhirnya video tersebut viral dan beredar. Namun untuk pihak Polda Jawa Timur masih akan terus mendalami peran dari keduanya ini karena memang proses pemeriksaan masih dilakukan terus secara bertahap ya, maksud kami secara maraton untuk segera bisa untuk dilakukan penahanan dan juga ekspos perkara ke hadapan publik. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun juga, ternyata memang pihak penyidik tidak hanya berhenti pada penetapan dua orang ini sebagai tersangka, namun dimungkinkan juga penyelidikan dan penyidikan akan terus berkembang menjadi lebih luas untuk menjerat beberapa pihak-pihak yang ditengarai terlibat juga oleh pihak kedua tersangka ini, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut. Dan tadi juga sempat ditanyakan juga kepada pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni kepada Pak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, apakah pihak Ormas yang ditengarai terlibat dalam peristiwa ini akan dilakukan pemeriksaan atau mungkin dapat dijerat serangkaian tindak pidana. Kombes Pol Widiatmoko menjelaskan bahwasanya pihaknya tidak akan melihat pada aspek atribusi atau status sosial dari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya memang tidak ada kaitannya apakah pihak-pihak tersebut berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat sebagai anggota ormas atau anggota apa atau menduduki jabatan apa. Manakala memang hasil penyelidikan dan penyidikan secara hukum mengindikasikan adanya keterlibatan atau suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian akan secara profesional untuk melakukan upaya penindakan hukum terhadap mereka yang diduga atau ditengarai terlibat dalam suatu tindak pidana itu. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Kita akan nantikan bersama terkait penanganan kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini. Selamat kembali beraktivitas Luhur Pambudi. Terima kasih. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan bagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap dua orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri, MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? Pasal 1 KUHP, ya, terhadap siapa dengan tenaga dalam bersama kekerasan terhadap orang dan barang dan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti
data sesuai dengan KUHP ya akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu Pertama perobohan. yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya Dia melakukan secara bersama-sama melakukan pesan terhadap orang. dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sedang kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SHK. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan scientific investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain. Dugaan keterlibatan ormas gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana sudah melekat pada seseorang individu, ya. Seseorang individu siapa barang siapa. Jadi barang dari Pak Ahok itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan peran yang terakhir itu apa? Peran yang terakhir itu apa nih? Maksudnya Yang tersangka yang belum yang MY. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 4 orang dan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan lain apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SHK. Iya, SHK. Ya, ini kita dalami. Baik, terima kasih. Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menetapkan 2 tersangka kasus kekerasan terhadap orang atau barang yang melibatkan nenek 80 tahun di Surabaya, yakni Elina Wijayanti. Rumah nenek Elina yang beralamat di Dukuh Kubukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut merupakan rombongan dari Samuel Ardi Kristanto atau SAK dan Muhammad Yasin atau MY. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan rumah Elina sejak tahun 2014 silam. Kini Samuel dan Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Diketahui Polda Jatim telah mengamankan Samuel yang diduga menjadi dalang di balik perobohan rumah nenek Elina. Samuel ditangkap pada Senin 29 Desember. Ia terlihat tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat dengan tangan terborgol kabel tis. Terlihat Samuel mengenakan kaos berwarna hijau tua. Ia hanya tertunduk dan bungkam saat dicecar awak media terkait aksi nekatnya merobohkan tanpa jalur pengadilan. Kini Samuel sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Sementara itu, tersangka bernama Yasin masih dalam pengejaran Polda Jawa Timur. Dari informasi yang kami himpun, Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pelanggaran tindak pidana terhadap Elina bersama 3 orang lain. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut Samuel dan Yasin diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal 170 KUHP, maka Polda Jatim akan melakukan penahanan. Sebelumnya dalam video yang beredar, Yasin menggunakan seragam berwarna merah, bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas, mengangkat nenek Elina untuk dipaksa keluar rumah. Setelah video pengusiran paksa nenek Elina viral, Ketua Umum DPP Madas Saudara Muhammad Taufik membantah sekelompok orang yang terlibat dalam pengusiran dan perobohan nenek Elina merupakan anggota mereka. Akan tetapi, Taufik mengakui jika Yasin merupakan anggotanya dan baru bergabung menjadi anggota pada bulan Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa Yasin adalah salah seorang anggota yang telah dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sejak 24 Desember. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian.
Untuk MY sendiri Si dan MY kapan ditangkap? Tim kami masih di lapangan melakukan penangkapan terhadap SK ini pasal berapa? pasal 107 KUHP ya, terhadap siapa dengan tenaga dalam bersama kekerasan terhadap orang dan barang dengan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP ya akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu Sementara perobohan. yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya Ini melakukan secara bersama-sama melakukan kesesuaian terhadap peran. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SHK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan Scientific Crime Investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada. Untuk yang peran terakhir itu apa, Mas, gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana itu terlepas pada seorang individu, ya. Seorang individu siapa barang siapa. Jadi barang itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan peran yang terakhir itu apa? Peran yang terakhir itu apa? Maksudnya Yang tersangka yang belum yang MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap nenek Elina dengan cara. Sebelum ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan rumah nenek Elina di Surabaya, Samuel sempat memberikan klarifikasi melalui kanal media sosial pengacaranya yakni Soleh. Ia mengklaim telah membeli rumah tersebut sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya bernama Elisa. Samuel mengaku memiliki bukti yang kuat berupa akta jual beli dan surat petok D. Samuel juga berdalih telah menawarkan tempat tinggal pengganti di kawasan Jelidro namun ditolak oleh pihak keluarga nenek Elina karena meminta kompensasi rumah di kawasan Elit Graha Family. Terkait aksi perobohan bangunan secara sepihak yang viral dan menuai kecaman publik, Samuel mengakui langkahnya tersebut salah secara prosedur hukum. Namun, ia beralasan ingin menghindari proses pengadilan yang berbelit. Sementara itu, kuasa hukum Samuel, Rasyafi, menyatakan bahwa kliennya memang memegang dokumen petok D dan AJB. Namun ia mengaku tidak dilibatkan dalam koordinasi saat aksi pengusiran paksa dan perobohan rumah itu berlangsung. Dilansir Tribun Jatim dari berbagai sumber, Samuel diketahui berprofesi sebagai pengusaha broker properti di salah satu perusahaan agen properti di Surabaya sejak 2018. Bisnis yang dijalankan Samuel diduga membeli bangunan tua di lokasi strategis lalu meratakannya, kemudian setelahnya dibangun ulang untuk dijual. Samuel mengaku telah membeli rumah Elina dari seorang perempuan bernama Elisa sejak 2014. Transaksi jual beli itu dibuktikan dengan surat akta jual beli atau AJB yang ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Jadi ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang dituan itu. Saya punya surat alamat lengkap. endi iku? Lengkap iku. Lontar-lontar apa iki? Ya, itu masuk di Dukuh-Kuan. Dusuh Kuan ya. Dusuh Kuan. Dukuh Kuan. Dukuh Kuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa. Dia punya kepemilikan letter C. Betul. Sampean pakai notaris ini ya. Betul. Dedi Wijaya. Teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, sampean beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk
tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Nah, tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina Gaono. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama Oke. sekali. Itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, tahun Elisa. 2017. Terus Samen berkeinginan untuk memakai rumah itu. Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama Iya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Oke. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap Samuel Adi Kristanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pengerusakan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Samuel resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan ahli dan penangkapan Samuel oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 29 Desember. Tidak hanya Samuel, Polda Jatim juga menetapkan rekannya yakni Muhammad Yasin yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah Nenek Elina. Selengkapnya terkait kasus pengerusakan rumah Nenek Elina ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Luhur, seperti apa keterangan pihak polisi yang terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini? Oke, baik, terima. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan update terkait penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang diduga mempertahankan rumahnya dari kepungan atau penguasaan dari pihak Ormas yang videonya sempat viral beberapa pekan yang lalu. Jadi informasi kami himpun ternyata berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh anggota penyidik dari tim Renakta Polda Jawa Timur ini, pihak penyidik menetapkan ada 2 orang yang sudah dipastikan sebagai tersangka, yakni bernama Samuel dan Yasin. 2 orang ini berhasil ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik beberapa hari yang lalu. Dan untuk mekanisme penangkapan, hari ini tadi informasinya pihak penyidik melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda yang ada di kota Surabaya. Untuk Samuel sendiri diamankan di wilayah Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Kemudian itu pada siang hari ya. Kemudian untuk Yasin diamankan di kawasan Surabaya Utara dan baru bisa diamankan pada sore hari dan berhasil dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan untuk tahapan penyidikan pada petang malam hari sekitar pukul 17.30. Dan ini sudah terkonfirmasi dari keterangan yang disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, yang menceritakan bahwasanya memang penetapan terhadap 2 orang ini sebagai tersangka atas pasal 1 dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengrusakan barang yang dimiliki oleh pelapor yang dalam ini adalah Nenek Elina, memang ditetapkan terhadap 2 orang ini, Samuel dan Yasin ini, atas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik yang dikomandoinya. Tadi keduanya dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk kesekian kali sebagai tersangka, dan hingga malam hari ini informasi kami info dari pihak penyidik memang keduanya masih menjalani pemeriksaan secara maraton ya. Dan nanti dimungkinkan juga sesuai dengan keterangan Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan bisa dilakukan penahanan terhadap keduanya.
Namun mengenai perkembangan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan setelah keduanya benar-benar pasti akan dilakukan sudah benar-benar rampung menjalani pemeriksaan untuk penyusunan BAP dan dilakukan penahanan. Begitu. Baik, Luhur, kemudian bukti apa saja yang digunakan oleh Ditreskrimum Polda Jatim hingga menetapkan dua orang ini sebagai tersangka? Oke, pihak Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan menggunakan scientific crime investigation. Ya memang didasarkan pada pertama alat bukti video yang beredar itu, video viral bukan pengeroyokan itu, kemudian alat bukti hasil olah TKP di lokasi kejadian, kemudian kesaksian dari para korban, para pelapor, termasuk juga para saksi yang ada di lokasi kejadian. Bahkan pihak penyidik bersamaan dengan maksud kami sebelum adanya penangkapan, pihak penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Pertama, yakni ada kendaraan yang diduga kuat digunakan oleh Samuel dan Yasin untuk digunakan sebagai sarana melakukan upaya pembongkaran dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa barang bukti yang masih belum disebutkan oleh secara rinci oleh pihak Polda Jawa Timur yang sudah dilakukan penyitaan pada hari ini sesuai dengan hasil penggeledahan. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap Samuel Adi Kristanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pengerusakan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Samuel resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan ahli dan penangkapan Samuel oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 29 Desember. Tidak hanya Samuel, Polda Jatim juga menetapkan rekannya yakni Muhammad Yasin yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah Nenek Elina. Selengkapnya terkait kasus pengerusakan rumah Nenek Elina ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Luhur, seperti apa keterangan pihak polisi yang terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini? Oke, baik, Prima. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan update terkait penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang diduga mempertahankan rumahnya dari kepungan atau penguasaan dari pihak Ormas yang videonya sempat viral beberapa pekan yang lalu. Jadi informasi kami himpun ternyata berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh anggota penyidik dari tim Renakta Polda Jawa Timur ini, pihak penyidik menetapkan ada 2 orang yang sudah dipastikan sebagai tersangka, yakni bernama Samuel dan Yasin. 2 orang ini berhasil ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik beberapa hari yang lalu. Dan untuk mekanisme penangkapan, hari ini tadi informasinya pihak penyidik melakukan penangkapan di 2 lokasi yang berbeda yang ada di kota Surabaya. Untuk Samuel sendiri diamankan di wilayah Kecamatan Wiyung, kota Surabaya. Kemudian itu pada siang hari ya. Kemudian untuk Yasin diamankan di kawasan Surabaya Utara dan baru bisa diamankan pada sore hari dan berhasil dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani serangkaian proses pemeriksaan untuk tahapan penyidikan pada petang malam hari sekitar pukul 17.30. Dan ini sudah terkonfirmasi dari keterangan yang disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, yang menceritakan bahwasanya memang penetapan terhadap 2 orang ini sebagai tersangka atas pasal 1 dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan mengrusakan barang yang dimiliki oleh pelapor yang dalam ini adalah Nenek Erlina, memang ditetapkan terhadap 2 orang ini, Samuel dan Yasin ini, atas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik yang dikomandoinya. Tadi keduanya dilakukan pemeriksaan lanjutan, kali sebagai tersangka.
Dan hingga malam hari ini informasi kami input dari pihak penyidik memang keduanya masih menjalani pemeriksaan secara maraton ya. Dan nanti dimungkinkan juga sesuai dengan keterangan Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan bisa dilakukan penahanan terhadap keduanya. Namun mengenai perkembangan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan setelah keduanya benar-benar pasti akan dilakukan sudah benar-benar rampung menjalani pemeriksaan untuk penyusunan BAP dan dilakukan penahanan. Begitu. Baik, Luhur, kemudian bukti apa saja yang digunakan oleh Ditreskrim Polda Jatim hingga menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka? Oke, pihak Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan menggunakan scientific crime investigation. Ya memang didasarkan pada pertama alat bukti video yang beredar itu, video viral bukan pengeroyokan itu, kemudian alat bukti hasil olah TKP di lokasi kejadian, kemudian kesaksian dari para korban, para pelapor, termasuk juga para saksi yang ada di lokasi kejadian. Bahkan pihak penyidik bersamaan dengan maksud kami sebelum adanya penangkapan, pihak penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Pertama, yakni ada kendaraan yang diduga kuat digunakan oleh Samuel dan Yasin untuk digunakan sebagai sarana melakukan upaya pembongkaran dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa barang bukti yang masih belum disebutkan secara rinci oleh pihak Polda Jawa Timur yang sudah dilakukan penyitaan pada hari ini sesuai dengan hasil penggeledahan seiring dengan adanya penangkapan terhadap keduanya di masing-masing tempat tinggalnya, yang ada di pertama untuk Samuel diamankan di Kecamatan Uyung dan yang kedua adalah Yasin yang diamankan di kawasan Surabaya Utara. Begitu, Rima. Ya, lalu apa peran masing-masing dari 2 tersangka dalam kasus kekerasan yang menimpa Nenek Elina ini, rekan Luhur? Oke, berdasarkan keterangan dari Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, bahasanya kedua pelaku ini atau tersangka ini memang berperan dalam tindak pidana yang disangkakan kepada mereka atas laporan yang dilakukan oleh pihak Nenek Elina. Dan diduga kuat untuk tersangka Samuel ini diduga memang berusaha untuk menghimpun beberapa orang dan melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana yang terjadi dan sempat terekam oleh video amatir di rumah tersebut sebelum dilakukan pembongkaran dan akhirnya video tersebut viral dan beredar. Namun untuk pihak Polda Jawa Timur masih akan terus mendalami peran dari keduanya ini karena memang proses pemeriksaan masih dilakukan terus secara bertahap ya, maksud kami secara maraton untuk segera bisa untuk dilakukan penahanan dan juga ekspos perkara ke hadapan publik. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun juga ternyata memang pihak penyidik tidak hanya berhenti pada penetapan 2 orang ini sebagai tersangka, namun dimungkinkan juga penyelidikan dan penyidikan akan terus berkembang menjadi lebih luas untuk menjerat beberapa pihak-pihak yang ditengarai terlibat juga oleh pihak kedua tersangka ini, orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini melakukan tindak pidana tersebut. Dan tadi juga sempat ditanyakan juga kepada pihak Ditreskrim Polda Jawa Timur, ya ini kepada Pak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widiatmoko, apakah pihak Ormas yang ditengarai terlibat dalam peristiwa ini akan dilakukan pemeriksaan atau mungkin dapat dijerat serangkaian tindak pidana. Kombes Pol Widiatmoko menjelaskan bahasanya pihaknya tidak akan melihat pada aspek atribusi atau status sosial dari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. Artinya memang tidak ada kaitannya apakah pihak-pihak tersebut berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat sebagai anggota ormas atau anggota apa atau menduduki jabatan apa. Manakala memang hasil penyelidikan dan penyidikan secara hukum mengindikasikan adanya keterlibatan atau suatu tindak pidana, maka pihak kepolisian akan secara profesional untuk melakukan upaya penindakan hukum terhadap mereka yang diduga atau ditengarai terlibat dalam suatu tindak pidana itu. Begitu, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Kita akan nantikan bersama terkait penanganan kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini. Selamat kembali beraktivitas Luhur Pambudi. Terima kasih.
Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan ketiga. Untuk MJ sendiri, MJ kapan MY ditangkap? tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SAK ini pasal berapa? pasal 107 KUHP ya, terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kerasan terhadap orang dan barang, dan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu Pertama perobohan. yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya. Kami melakukan secara bersama-sama melakukan keputusan terhadap peran. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sedang kita dalami, tapi berdasarkan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan Betul. Dan yang tadi bahwa ini berdasarkan investigasi kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada untuk yang peran terakhir itu apa nih? Gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas. Kalau kami perbuatan pidana itu kita melekat pada seseorang individu ya. Seseorang individu siapa barang siapa. Jadi barang dari Pak itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan peran yang terakhir itu apa? Peran yang terakhir itu apa? Maksudnya Yang tersangka yang belum diangkat. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap Nenek Elina dengan cara mengangkat dan membawa keluar. Dan lain apa juga diusut terkait pembongkaran rumah si nenek itu? SAK. Iya, SAK. Ya, ini kita dalami. Baik, terima kasih. Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menetapkan 2 tersangka kasus kekerasan terhadap orang atau barang yang melibatkan nenek 80 tahun di Surabaya, yakni Elina Wijayanti. Rumah Nenek Elina yang beralamat di Dukuh Kubukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya diduga dibongkar paksa pada 6 Agustus lalu. Sekelompok orang yang berjumlah sekitar 50 orang tersebut merupakan rombongan dari Samuel Ardi Kristanto atau SAK dan Muhammad Yasin atau MY. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan rumah Elina sejak tahun 2014 silam. Kini Samuel dan Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Diketahui Polda Jatim telah mengamankan Samuel yang diduga menjadi dalang di balik perobohan rumah Nenek Elina. Samuel ditangkap pada Senin 29 Desember. Ia terlihat tiba di Mapolda Jatim sekitar pukul 14:15 waktu Indonesia Barat dengan tangan terborgol kabel tis. Terlihat Samuel mengenakan kaos berwarna hijau tua. Ia hanya tertunduk dan bungkam saat dicecar awak media terkait aksi nekatnya merobohkan tanpa jalur pengadilan. Kini Samuel sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Sementara itu, tersangka bernama Yasin masih dalam pengejaran Polda Jawa Timur. Dari informasi yang kami himpun, Yasin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pelanggaran tindak pidana terhadap Elina bersama 3 orang lain. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut Samuel dan Yasin diduga melanggar tindak pidana sesuai pasal 170 KUHP, maka Polda Jatim akan melakukan penahanan. Sebelumnya dalam video yang beredar, Yasin menggunakan seragam berwarna merah, bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas, mengangkat Nenek Elina untuk dipaksa keluar rumah. Setelah video pengusiran paksa Nenek Elina viral, Ketua Umum DPP Madas Saudara Muhammad Taufik membantah sekelompok orang yang terlibat dalam pengusiran dan perobohan Nenek Elina merupakan anggota mereka.
Akan tetapi, Taufik mengakui jika Yasin merupakan anggotanya dan baru bergabung menjadi anggota pada bulan Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa Yasin adalah salah seorang anggota yang telah dinonaktifkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sejak 24 Desember. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MY sendiri kan? MY kapan MY ditangkap? tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap SHK ini pasal berapa? Pasal 107 KUHP, ya, terhadap siapa dengan tenaga dalam bersama kekerasan terhadap orang dan barang, dan ancamannya 5 tahun. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti data sesuai dengan KUHP, ya, akan melakukan penahanan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya kemudian? Karena kan itu perobohan. Yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan perannya seperti apa? Iya, perannya apa? Ditangkap perannya Kami melakukan secara bersama-sama melakukan keputusan terhadap peran. Dia yang menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya kalau dalam pemeriksaan ini sudah kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SHK ini. Masih ada kemungkinan tersangka lain dan? Betul. Saya sampaikan tadi bahwa ini berdasarkan Scientific Crime Investigation kami sudah dapat mengidentifikasi dan menetapkan 2 tersangka dan dimungkinkan akan ada tersangka lain. Untuk yang peran terakhir itu apa nih? Gimana, Dan? Dugaan keterlibatan ormas? Kalau kami perbuatan pidana itu melekat pada seorang individu, ya. Seorang individu tanpa barang siapa. Jadi barang itu barang siapa. Jadi seseorang individu yang melakukan. Ya. Jadi bukan lagi kelompok ataupun yang lainnya. Ya. Dan peran yang terakhir itu apa? Peran yang terakhir itu apa nih? Maksudnya yang tersangka yang belum diangkat. MY. MY yang melakukan ya itu bersama-sama dengan 3 orang lainnya yang melakukan kekerasan terhadap Nenek Elina dengan cara. Sebelum ditangkap dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pengerusakan rumah Nenek Elina di Surabaya, Samuel sempat memberikan klarifikasi melalui kanal media sosial pengacaranya yakni Soleh. Ia mengklaim telah membeli rumah tersebut sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya bernama Elisa. Samuel mengaku memiliki bukti yang kuat berupa akta jual beli dan surat petok D. Samuel juga berdalih telah menawarkan tempat tinggal pengganti di kawasan Jelidro, namun ditolak oleh pihak keluarga Nenek Elina karena meminta kompensasi rumah di kawasan Elit Graha Family. Terkait aksi perobohan bangunan secara sepihak yang viral dan menuai kecaman publik, Samuel mengakui langkahnya tersebut salah secara prosedur hukum. Namun, ia beralasan ingin menghindari proses pengadilan yang berbelit. Sementara itu, kuasa hukum Samuel, Rasyafi, menyatakan bahwa kliennya memang memegang dokumen petok D dan AJB. Namun ia mengaku tidak dilibatkan dalam koordinasi saat aksi pengusiran paksa dan perobohan rumah itu berlangsung. Dilansir Tribun Jatim dari berbagai sumber, Samuel diketahui berprofesi sebagai pengusaha broker properti di salah satu perusahaan agen properti di Surabaya sejak 2018. Bisnis yang dijalankan Samuel diduga membeli bangunan tua di lokasi strategis lalu meratakannya, kemudian setelahnya dibangun ulang untuk dijual. Samuel mengaku telah membeli rumah Elina dari seorang perempuan bernama Elisa sejak 2014. Transaksi jual beli itu dibuktikan dengan surat akta jual beli atau AJB yang ditandatangani oleh notaris Dedi Wijaya. Jadi ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang dikubuan itu. Saya punya surat alamat endi iku? Lengkape iku. Lontar-lontar apa iki? Iya, itu masuk di Duku Kubuan.
Dusuh Kuan ya. Dusuh Kuan. Dukuh Kuan. Dukuh Kuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampai membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. Pemiliknya bernama? Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Samain pakai notaris ini ya. Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, samain beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Nah, tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, tahun Elisa, 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu? Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama ya, dulu. Pada tahun 2025 bulan Agustus awal, saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak, ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan NY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap Samuel Adi Kristanto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim atas kasus pengerusakan rumah nenek berusia 80 tahun di Surabaya, Elina Wijayanti. Samuel resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pemeriksaan ahli dan penangkapan Samuel oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin 29 Desember. Tidak hanya Samuel, Polda Jatim juga menetapkan rekannya yakni Muhammad Yasin yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan rumah Nenek Elina. Selengkapnya terkait kasus pengerusakan rumah Nenek Elina ini, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Luhur, seperti apa keterangan pihak polisi yang terkait kasus pengusiran paksa Nenek Elina di Surabaya ini? Oke, baik, Rima. Jadi pihak Polda Jawa Timur dalam hal ini adalah Subdit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur menyampaikan update terkait penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Nenek Elina yang diduga mempertahankan rumahnya dari kepungan atau penguasaan dari pihak ormas yang videonya sempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal